Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini tanggal 3 Mei 2026, saya turut meskipun telat. Selamat Hari Pendidikan Nasional yang kemarin ini telah dilaksanakan kemarin, dan semoga saja dengan adanya Hari Pendidikan Nasional kita bisa membuat motivasi dan kita bisa berpacu dengan waktu, karena kita berperang dengan digitalisasi modern untuk teknologi. Dan semoga saja apa yang dilakukan oleh guru saat ini menjadi motivasi terbesar, dan juga saya harapkan para guru-guru sudah berimprovisasi dalam melek dalam teknologi. Dan tentu saja kita harus mengapresiasi guru-guru yang telah membuat perencanaan yang bagus di tahun 2026 ini dengan meleknya teknologi dan tidak ada gaptek. Dan semoga saja kita di hari Minggu ini, dan pernyataan Pak Prabowo tentang aplikator yang 8% saya menyebut baik, dan semoga saja itu menjadi yang terbaik bagi kita semua dan bisa membuat para ojek. Kita tahu yang tahun kemarin adalah Bang Adian Natipulu yang membuat gebrakan bahwasanya itu harus di 8% dan di bawah 10%, dan diamini oleh Bapak Prabowo di tanggal 1 Mei kemarin. Oke, saya akan melansir dari BMKG, Info Cuaca dan Bencana via Facebook dari Fandi Fanpage. BMKG jelaskan fenomena awan pelangi di langit Jonggol Bogor. BMKG menjelaskan penyebab munculnya awan menyerupai pelangi di langit Jonggol Bogor, Jawa Barat pada Jumat 1 Mei 2026. Fenomena tersebut pertama kali disadari oleh warga yang sedang melintas di Jalan Jeprah Jonggol. Belum hujan tapi di sebelah kan kayak ada pelangi, ujar sang warga. Sejumlah pengendara juga memperlambat laju kendaraan, sementara sebagian lainnya memilih menepi. Para pengendara mengarahkan kamera ponsel ke langit untuk menangkap momen tersebut, dan lalu lintas di Jonggol sempat tersendat kala itu. Pelaksana harian atau PLH Direktur Meteorologi Publik BMKG Ida Pramowardhani mengatakan fenomena awan menyerupai pelangi itu umum terjadi berkaitan dengan optik atmosfer. Fenomena yang terlihat pada video tersebut merupakan peristiwa yang umum terjadi pada dalam atmosfer yang berkaitan dengan optik atmosfer, ujar Ida dikutip dari Detik. Ida menerangkan warna pelangi muncul karena cahaya matahari berinteraksi dengan butir air di udara. Dia menyebut butir air itu sisa dari hujan. Warna pelangi muncul karena cahaya matahari berinteraksi dengan butir-butir air di udara, baik dari sisa hujan maupun hujan yang sedang terjadi di sisi lain wilayah Sentul seperti pada video tersebut. Ida juga menjelaskan tanpa ada awan disebut towering cumulus menutupi sebagian pelangi. Karena itulah, kata dia, bentuknya menjadi terlihat tidak utuh atau tampak seperti awan pelangi. Pada saat yang sama, tampak awan towering cumulus yang dapat menutupi sebagian pelangi sehingga bentuknya terlihat tidak utuh atau tampak seperti dalam kutip awan pelangi, ujarnya. Kendati demikian, Ida mengatakan dalam kutip awan pelangi itu bukan tanda akan terjadinya bahaya. Ida menyebut dalam kutip awan pelangi itu menunjukkan adanya proses pertumbuhan awan konvektif dan kemungkinan hujan lokal. Fenomena ini bukan bertanda langsung akan terjadi badai. Itu dari BMKG tentang pelangi tentang yang ada di Bogor. Oke, dari Fandi Fanpage. Sepekan ke depan 03 sampai 09 2026 memasuki fase akhir gangguan atmosfer yang melintas sejumlah wilayah di Pulau Jawa berpotensi mulai alami penurunan hujan signifikan dari timur ke barat, yang dimana ini menjadi tanda sinyal kemarau semakin dekat dan di depan mata. Dalam sepekan ke depan, indeks monsun Australia diprediksi akan terus alami peningkatan kecepatan, yang dimana angin ini membawa udara panas kering dan minim awan hujan serta potensi angin kencang berpotensi meningkat
khususnya bagian pesisir. Tak hanya itu, BMKG juga mengimbau waspada ENSO netral yang akan mulai beralih dari El Nino moderat hingga kuat yang akan mulai berkembang pada Mei hingga Agustus 2026. Waspada kekeringan dan kebakaran hujan. Itu yang dari lansir BMKG. Oke, saya akan melansir dari video berita lainnya, yakni dari Tribun Solo via Facebook. Megawati Soekarno Putri soroti kondisi negara, makin hari kayak poco-poco. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menyebutkan kondisi negara ini saat ini seperti poco-poco. Adapun hal itu disampaikan Megawati dalam pidatonya dalam acara pengukuhan Profesor Emeritus Profesor Arif Hidayat oleh Universitas Borobudur, Jakarta Timur, Sabtu 2 Mei 2026. Mulanya Ketua Umum DPP PDI Perjuangan tersebut menyebut dirinya disebut terlihat muda dan memiliki semangat untuk memperhatikan kondisi negara meskipun umurnya telah mencapai 79 tahun. Saya ini sudah 79 loh. Artinya apa? Semangatnya yang masih besar. Karena saya lihat negara ini semakin hari kayak poco-poco, kata Megawati dalam pidatonya. Poco-poco adalah tarian sekaligus senam kreasi khas Indonesia yang berasal dari Maluku dan Sulawesi Utara, diiringi lagu poco-poco ciptaan Ari Sapulete. Gerakannya sederhana, berulang dan biasanya dilakukan berkelompok, sehingga populer sebagai senam massal di seluruh Indonesia. Ia lalu menyinggung pidato yang berjudul Negara Hukum Indonesia, bukan negara undang-undang. Itu betul banget kok. Sekarang heboh tuh urusan pemilunya yang akan datang. Saya tuh sampai mikir, ini benar buat rakyat atau buat siapa toh, ungkapnya. Megawati lalu mempertanyakan mengenai DPR yang disebut-sebut akan diambil oleh pemerintah. Ia menyebutkan kondisi tersebut diibaratkannya seperti poco-poco. Iya loh, karena apa? Karena kalau sampai DPR saja sampai hari ini katanya mau diambil oleh pemerintah, loh, saya bilang kok diambil oleh pemerintah, menunjukkan bahwa ya itu keadaan seperti bahwa sekarang ini kok menurut saya yang saya sebut poco-poco tadi, imbuhnya. Sebagaimana disampaikan Arif Hidayat, lanjut dia, kondisi hyperregulation atau regulasi yang berlebihan dinilai justru menjauhkan hukum dari nilai-nilai keadilan, moral, etika, dan kemanusiaan. Hukum menjadi tumpuan teks, bukan lagi cerminan nurani bangsa, tegasnya. Saya akan melansir dari Kartasura, dari Tribun Solo via Facebook. Peristiwa di Jalan Selamat Riyadi di Kartasura, Jumat 1 Mei 2026 siang. AYP 15 tahun siswa SMPN 2 Kartasura meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan fatal. Kronologi versi Satlantas Polres Sukoharjo. AYP mengendarai motor membonceng kawannya. Di depan AYP ada mobil yang melambatkan laju karena akan belok. Mobil ini sudah memberi isyarat lampu sen, tapi AYP memutuskan tetap menyalip. Motornya bersenggolan dengan mobil. AYP pun terjatuh. Nah, saat jatuh ia tersambar mobil lain yang melaju dari arah berlawanan.
AYP meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit UNS Pabelan Kartasura. Dilansir Tribun Solo via Facebook, momen Prabowo tanyakan MBG bermanfaat, dan kutip, MBG bermanfaat atau tidak, jadi viral dikritik politisi PDIP. Hari Buruh kok bahas MBG. Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung program makan bergizi gratis MBG saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026. Dalam momen tersebut ia sempat melontarkan pertanyaan kepada massa yang hadir di lapangan Monas, Jakarta Pusat pada 1 Mei 2026. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita, kata Prabowo. Pertanyaan itu disambut riuh teriakan oleh massa buruh yang hadir pada saat itu. Prabowo mengatakan banyak anak Indonesia hingga kini masih kurang gizi. Saudara-saudara sekalian, anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi. Badannya kecil, selnya tidak berkembang baik, ya, ucapnya. Selain itu, MBG juga menghidupkan ekonomi masyarakat termasuk petani. Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Rakyat butuh telur, rakyat butuh daging, rakyat butuh sayur, susu, ikan. Ekonomi kita hidup, petani kita dapat penghasilan, saudara-saudara sekalian, katanya. Ekonomi di Indonesia juga berputar karena program MBG. Uang ini semua beredar, termasuk tambah kuat, Indonesia tambah sejahtera, saudara-saudara sekalian, tuturnya. Direspons politikus PDIP. Momen tersebut turut dikomentari oleh politikus PDIP Perjuangan Muhammad Guntur Romli atau Gun Romli. Ia menilai pembahasan MBG dalam peringatan Hari Buruh kurang tepat karena seharusnya fokus utama adalah kesejahteraan buruh. Hari Buruh kok bahas MBG? Fokus saja ke kesejahteraan buruh. Naikin upah buruh, pasti anak-anak mereka gizinya terjamin, ujarnya. Ia juga menyoroti kondisi buruh yang dinilai masih belum sejahtera, sehingga perhatian semestinya diarahkan pada peningkatan pendapatan. Jangan sampai ortu mereka yang buruh karena upahnya enggak sejahtera, kemudian anak-anaknya dicekokin MBG yang banyak. Kasus-kasus keracunan, anggarannya malah buat motor trail, IT, tablet, kaos kaki, dan semir, dan lain sebagainya, ibunya. Dilansir Tribun Solo via Facebook. 3 tahun lagi pemilu, AHY ajak kader Demokrat menangkan hati dan pikiran rakyat sebelum pemilu. Ketum Partai Demokrat Agus Haye mengajak seluruh kader untuk lebih dulu menangkan hati dan pikiran rakyat sebelum meraih kemenangan dalam pemilihan umum atau pemilu. Pesan itu disampaikan AHY secara virtual dalam musyawarah daerah atau Musda ke-5 Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Hotel Arya Duta Palembang, Kamis 30 April 2026. Menurut AHY, kemenangan politik tidak bisa diraih secara instan. Ia menekankan pentingnya kehadiran kader di tengah masyarakat dengan membawa solusi dan empati sebagai kunci membangun kepercayaan publik. Tujuan politik yang paling esensial adalah memenangkan pemilihan umum dan meraih suara rakyat. Namun, sebelum itu, menangkan hati dan pikiran mereka. Winning the heart and mind of the people adalah keharusan dan harus kita lakukan mulai saat ini, kata Haye dalam keterangannya pada Sabtu 22 Mei 2026.
AHY juga menegaskan bahwa konsolidasi partai menjadi fondasi utama dalam membangun kekuatan publik. Konsolidasi, kata dia, harus terus dijaga di semua tingkatan organisasi, tidak hanya saat momentum musda. Konsolidasi partai adalah sebuah langkah strategis yang fundamental yang harus kita kawal bukan hanya saat musda tetapi juga setiap saat, ujarnya. Organisasi akan sehat, siap dan mampu mencetak prestasi jika solid, jika ada kepemimpinan yang efektif, serta manajemen partai yang mampu menghadirkan suasana kekeluargaan, namun tetap profesional dan siap berkompetisi dengan baik, ujar AHY. Dalam musda tersebut, AHY juga mengimbau seluruh kader dari tingkat pusat hingga akar rumput untuk tetap berada dalam satu barisan. Ia menegaskan kekuatan partai tidak hanya bertumpu pada kepemimpinan nasional tetapi juga pada soliditas struktur di daerah. Saya bertanggung jawab memimpin secara nasional di tingkat pusat, tetapi di DPD, DPC hingga PAC, ranting dan anak ranting, termasuk kader di akar rumput, semua harus solid dalam satu barisan, tegasnya. AHY juga mengingatkan agar kader tidak menunggu momentum tahun politik untuk turun ke masyarakat, melainkan aktif sejak dini dalam menjawab persoalan yang dihadapi publik. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga mengapresiasi kehadiran Gubernur Sumatera Selatan Herman Daru. Sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Sekretaris Jenderal Herman Khairon, Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaki Mahendra Putra, serta Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan Ci Ujang beserta jajaran dan para Ketua DPC se-Sumatera Selatan. Oke, berita selanjutnya adalah berasal tetap dari Tribun Solo. Saya akan membacakannya. Beredar dilansir Tribun Solo via Facebook, beredar kabar Pusat Grosir Solo atau PGS dijual ratusan miliar. Pedagang harap harga sewa jadi terjangkau. Kabar Pusat Grosir Solo atau PGS dijual di tengah menjadi sorotan di kalangan pedagang. Isu ini mencuat setelah para pelaku usaha di dalam pusat perbelanjaan tersebut mengaku sudah mendapat informasi terkait rencana pergantian pengelola dalam waktu dekat. Kondisi ini juga dibarengi dengan personal lain, yakni lonjakan harga sewa kios yang dinilai semakin memberatkan pedagang. Salah satu pedagang batik di PGS, Hendra Fendi, mengatakan bahwa kabar PGS akan berpindah kepemilikan sudah didengar sejak beberapa minggu terakhir. Menurutnya, informasi tersebut juga telah disampaikan ke para pedagang lainnya. Dalam 1 atau 2 bulan ini mungkin ada komunikasi dari owner lama tidak meneruskan, masa sewanya sudah habis. Di tengah ketidakpastian tersebut, para pedagang berharap investor baru yang akan mengambil alih pengelolaan PGS dapat menetapkan kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil. Hendra menegaskan bahwa harga sewa yang ideal harus mempertimbangkan kondisi pasar saat ini. Kita berharapnya investor baru bisa lebih bijak pengelolaannya, terjangkau sesuai dengan kondisi yang relevan yang masuk akal, terangnya. Salah satu persoalan utama yang dikeluhkan pedagang adalah kenaikan harga sewa kios yang dinilai tidak wajar. Banyak pedagang akhirnya terpaksa tidak memperpanjang kontrak karena tidak sanggup menanggung biaya yang tinggi, terlebih dengan kondisi jumlah pengunjung yang menurun. Semua pedagang PGS tidak ada yang mau pindah, cuma kan terpaksa pindah. Harga yang ditawarkan bisa nggak masuk akal, bisa 2-3 kali lipat dari harga yang normal. Satu stand bisa mencapai 70 hingga 100 juta untuk 1 tahunnya.
apalagi kondisi yang tambah menurun terangnya. Kondisi ini membuat sebagian pedagang memilih pindah lokasi lain meski dengan konsekuensi menghadapi pasar yang juga belum stabil. Untuk merespons situasi tersebut, pihak manajemen sebelumnya menaruhkan opsi sewa jangka pendek. Sewa ini dinilai lebih fleksibel dan masih dapat dijangkau oleh sebagian pedagang. Waktu itu sempat kontrak 20 tahun sudah habis. Sebagian pertama kali harganya tinggi, pedagang banyak yang melanjutkan. Ternyata disewakan lagi dengan jangka waktu yang lebih pendek jadi lebih terjangkau. Sampai saat ini sudah berjalan seperti biasa. Saya perpanjang sampai 6 bulan, sampai Juli, sampai mencari investor baru. Opsi ini menjadi solusi sementara sambil menunggu kepastian investor baru yang akan mengelola PGS yang ke depan. Menariknya, sebagian pedagang sudah pindah ke pusat perdagangan lain seperti Beteng Trade Center atau BTC, dan pasar Klewer disebut masih ingin kembali ke PGS. Alasannya, kondisi penjualan di lokasi tersebut juga dinilai lesu. Banyak yang pengen balik, tempat lain pun sepi seperti BTC, Klewer. Sepinya juga minta ampun. Masih lebih baik kondisi PGS. Pengunjungnya masih ada dan niat beli. Berharap investor yang baru akan meneruskan konsep yang sudah ada. Itu berita hari ini tanggal 3 Mei 2026. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan ada ebook menarik di link description. Saya akhiri video live stream hari ini pada tanggal 3 Mei 2026. Terima kasih sudah like dan share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Dan ada ebook menarik di link description sudah saya siapkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.